Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Sapa Sahabat Kristus. Apa kabar saudara-saudara? Tanpa terasa kita sudah menjalani 8 bulan dan sekarang kita memasuki bulan September, bulan yang ke-9 di tahun ini saudara-saudara. Saya percaya dalam kehidupan kita di tahun ini mengalami perubahan yang sedemikian luar biasa. Pergaulan kita berubah. Perilaku kita berubah. Banyak hal saudara-saudara, kita alami banyak tantangan-tantangan karena perubahan-perubahan itu saudara. Tetapi saudara-saudara di tengah-tengah perubahan yang terjadi entah itu makin menjadi baik atau bahkan lebih buruk. Menjadi lebih berat kehidupan ini. Di dalam keluarga, di dalam bisnis kita, usaha kita, dalam ekonomi kita, dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Tuhan tetap memanggil kita untuk menjadi saksinya di dalam setiap keadaan. Baik berhasil ataupun terpuruk, saudara. Di dalam semua keadaan, kita dipanggil untuk menyatakan iman kita, hidup dengan setia pada Tuhan. Bagaimana kita sudah melakukannya saudara-saudara? Apakah kita berkata, saya mendapatkan alasan sekarang ini untuk bisa melupakan iman saya dan tidak serius dalam menjalankan iman? Apakah kita masih tetap setia pada Tuhan dan punya kerinduan untuk memberitakan Tuhan, memberitakan iman kita, hidup dengan kesetiaan kepada Tuhan? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, karena itu pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu bagian dari firman Tuhan atau satu tokoh Alkitab, bagaimana dia di dalam setiap keadaan tetap dapat menyatakan imannya. Dan ketika dia ada di tengah-tengah orang-orang asing, di negara yang asing, dia tetap dapat menyatakan imannya di tempat itu. Mari kita saksikan kisahnya. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah lah bajunya, katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf,
ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu. Tetapi Yusuf menolak. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf, tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya. Maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir, yang ditahan dalam penjara itu. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi?
ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, Dalam mimpiku itu, tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 caranya. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. kata Yusuf kepadanya, Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. kepala juru roti, berkatalah ia kepadanya, Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, Beginilah arti mimpi itu. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Fir'aun, maka Fir'aun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Fir'aun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakdirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, Hari ini ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Demikianlah pula terjadi. Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Yusuf menyahut Fir'aun, Bukan sekali-kali aku,
melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Ketujuh ekor lembu yang baik itu dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk, demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah, segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah. Kisah Yusuf adalah sebuah kisah yang sangat inspiratif. Khususnya tentang bagaimana seorang yang terpuruk tetapi dia bisa bangkit kembali. Seorang yang seharusnya punya banyak alasan sekali mengatakan saya tidak bisa membangun pengaruh dalam hidupnya. Tetapi justru dia menjadi seorang yang sangat berpengaruh di dalam kehidupannya. Saudara, saya ingat saudara-saudara, ketika saya masih SMP, saya sering menjadi sparring partnernya adik saya di dalam bermain pingpong. Adik saya masuk klub, dan di sana sering sekali dia ikut pertandingan dan pertandingan mewakili klubnya, saudara. Sehingga banyak latihan-latihan yang dia bermain dengan sangat bagus. Nah, pulangnya, dan biasanya, hari-hari biasanya, lalu kami pun bermain pingpong bersama. Oleh sebab itu, saya lumayan bisa bermain pingpong karena sebenarnya menjadi sparingnya, saudara. Nah, saudara-saudara, sering sekali ketika saya menerima bola dan itu tidak sempurna dan tidak masuk karena memang bolanya tajam sekali, saudara-saudara. Ketika saya smash dan apalagi tidak masuk apa segala, karena terlalu banyak sekali, satu kali saya tidak berhasil memasukkan bola. Lalu saya lihat bat saya dan saya berkata, ini gara-gara batnya kurang bagus. Ini karena karetnya sudah mati. Sehingga tidak heran waktu mau spin gak bisa masuk. Itu sih. Apa yang salah saudara-saudara yang kasih Tuhan? Sebenarnya bukan karena batnya yang kurang bagus, saudara. Tetapi karena teknik saya itu yang kurang bagus. Tapi saudara-saudara, saya tidak mau diberitahu kalau saya ini tekniknya kurang bagus. Maka yang saya salahkan adalah bat itu. Bukankah saudara-saudara di dalam hidup ini banyak orang yang seperti demikian, saudara-saudara. Ketika mengalami masalah yang dia lihat itu adalah batnya yang gak benar. Entah batnya adalah keadaan. Entah itu adalah situasi-situasi yang terjadi yang menyebabkan memang kok saya alami seperti ini. Melihat mungkin karena saudara, mungkin adalah orang tua, adalah teman, gara-gara mereka lah yang memicu saya melakukan seperti ini, melakukan kesalahan ini, kesalahan itu. Gara-gara mereka. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak pernah bisa menjadi lebih baik ketika saya terus-menerus menyalahkan bat itu. Demikian juga saudara-saudara, orang yang selalu menyalahkan pihak luar dalam kehidupannya, hidupnya itu tidak menjadi lebih baik lagi, saudara.
Maka saudara-saudara yang kasih Tuhan, janganlah kita dalam hidup ini ketika menghadapi kesulitan, persoalan-persoalan, kita suka menyalahkan pihak yang lain. Ada seorang pembicara kepemimpinan berkata demikian, bahwa banyak orang yang sangat memperhatikan lingkaran kepeduliannya. Dan sering sekali lingkaran kepedulian itu tidak memberikan pengaruh yang besar kepada dia. Karena banyak waktu habis di sana, hidupnya tidak menjadi efektif. Seharusnya dia memperhatikan lingkaran pengaruhnya. Dan dia mengatakan, lingkaran pengaruhnya adalah dirinya sendiri. Sedangkan kepedulian adalah orang lain, atau pihak yang lain, atau keadaan yang di luar. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, artinya saudara-saudara, ketika persoalan datang, masalah datang, kesulitan datang saudara-saudara, sebenarnya kita tidak boleh memulai dari orang lain, tapi dari kita sendiri saudara. Kalau kita ingin membuat perubahan, hendaklah kita memulai dari lingkaran pengaruh kita. Nah, bukankah itu yang kita bisa lihat di dalam kehidupan Yusuf dari klip yang kita lihat tadi saudara-saudara. Yusuf mempunyai alasan yang sangat-sangat banyak dan kuat sekali untuk apa? Menyalahkan lingkungannya. Yang pertama-tama dia bisa menyalahkan kakak-kakaknya. Dia bisa mengatakan kakak saya jahat, itu yang menyebabkan saya dijual menjadi budak. Dan sekarang saya jauh daripada orang tua. Padahal dia adalah anak papa yang begitu dekat dengan papa. Sehingga kita tahu ketika Yusuf hilang, papanya itu berduka cita bertahun-tahun lamanya. Karena kedekatan mereka yang begitu luar biasa. Sekarang anak papa ini, dia harus terpisah dari keluarganya, hidup sendiri. Siapa yang melakukannya? Dia dikhianati oleh saudara-saudaranya. Yusuf punya alasan yang sangat kuat untuk menyalahkan saudara-saudaranya. Yusuf juga ketika dia menjadi seorang budak yang bekerja, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika karir sebagai budaknya sampai ke puncak, dia mendapatkan godaan yang sangat besar. Tapi di tengah-tengah godaan itu dia menolak itu semua karena dia setia pada Tuhan dan dia setia pada tuannya. Karena dia menolak, maka saudara kita sudah menyaksikannya. Istri Potifar menfitnah dia dan akhirnya dia dipenjarakan. Saudara, penjara itu tidak seperti yang sekarang ini, yang dalam sebuah lubang yang tertutup dikatakan seperti itu. Atau sebuah goa yang tertutup yang tidak sangat enak sekali keadaannya saudara. Di dalam penjara itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dia punya alasan menyalahkan gara-gara saya difitnah ini. Yang jahat itu siapa? Yang jahat itu adalah istri Potifar. Dan kurang ajar adalah saya begitu setia pada Potifar. Mengapa Potifar masih penjarakan saya? Kenapa? Dia masih bisa terhasut. Nah, bahkan dia bisa menyalahkan Tuhan. Tuhan, saya setia pada Engkau. Dan saya ingin setia, kenapa Engkau tidak menolong aku? Yusuf punya alasan yang sangat kuat sekali untuk menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungannya. Dia boleh berkata, saya boleh marah kepada semua orang. Tetapi apakah Yusuf seperti itu? Tidak, saudara-saudara. Inilah tanda seorang pemimpin besar, saudara. Seorang leader yang luar biasa adalah seorang leader yang bekerja selalu dalam lingkaran pengaruhnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Yusuf dalam kehidupannya. Saudara, kita melihat itu dengan sangat jelas sekali, saudara. Dia dijual sebagai budak di rumah Potifar, saudara. Di Mesir. Dia tidak menghabiskan waktu untuk merenung nasibnya, mengasihani diri sendiri. Tapi apa yang dia lakukan, saudara?
Di sana dia bekerja sebaik-baiknya, saudara. Untuk apa? Untuk hidupnya. Untuk berjuang. Yusuf berbeda. Dia tidak menyalahkan lingkungan, tetapi ketika dia dipercayakan sesuatu, dia kerjakan dengan setia mungkin, dengan sesempurna mungkin, dengan sebaik-baiknya. Sehingga tuannya justru memandang dia sebagai seorang yang dapat dipercaya, sehingga segala sesuatu urusan kecuali istri diserahkan kepada dia dan dia punya kuasa yang paling besar selain dari tuannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu Yusuf, saudara. Ketika di penjara, saudara-saudara, kembali kita tahu bagaimana dia bisa menjadi asisten yang terbaik bagi kepala penjara itu, sehingga dia dipercaya oleh kepala penjara itu mengurus segala sesuatu. Apa artinya, saudara-saudara? Yusuf menggunakan energinya untuk sesuatu yang baik dan yang membangun di tengah-tengah keterpurukannya, saudara. Dia tidak menghabiskan energinya untuk hal-hal yang negatif, berpikiran mengasihani dirinya sendiri. Tetapi dia melihat apa yang bisa saya lakukan untuk dapat hidup di tempat ini, memperbaikinya dan sebaik-baiknya di tempat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kualitas orang pemimpin yang memberikan pengaruh di dalam kehidupannya adalah dia itu tidak terpaku kepada hal-hal yang membuat dia terpuruk. Tetapi dia selalu melihat apa yang bisa dia lakukan supaya untuk bisa membuat sebuah perubahan yang baik yang terjadi dalam kehidupannya. Di tempat itu, daripada duduk hanya merenungkan dan menyalahkan orang lain dan ingin membalas dendam. Saudara, Yusuf tidak seperti itu. Hal yang kedua, saudara-saudara, apa yang kita bisa lihat lagi di dalam kehidupan Yusuf? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dia menghidupkan imannya di tengah-tengah keterpurukannya, saudara. Ini adalah hal yang luar biasa, saudara-saudara. Sebuah ciri yang dituliskan di dalam Alkitab tentang kisah hidupnya ketika dia terpuruk adalah Allah menyertai dia dan orang lain melihat Allah menyertai dia. Saudara-saudara, inilah yang penting, saudara-saudara, yang menjadi harusnya tujuan kita di dalam kehidupan kita. Seorang Kristen harusnya berpikiran bahwa orang harusnya melihat Tuhan menyertai kita. Bukankah Yesus berkata kepada kita semua juga, kepada para muridnya, ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Itu adalah perkataan dari Yesus, janji Yesus kepada kita. Artinya apa, saudara? Pada saat ini juga kita sebagai anak-anaknya, orang yang percaya kepadanya, kita disertai oleh dia. Yusuf disertai oleh Tuhan. Tapi orang lain melihat dia disertai oleh Tuhan. Dan inilah yang menjadi fokus dalam kehidupannya dalam menghadapi masalah. Kenapa saya berkata demikian, saudara? Tadi kita sudah menontonnya, saudara. Ketika istri Potifar menggoda dia hanya berkata apa? Tuanku menyerahkan segala kekuasaan dan dia punya kuasa yang sama. Hanya kecuali engkau saja. Maka masakan dia akan mengkhianati tuannya. Dan yang kedua dia berkata apa? Saya juga gak mungkin mengkhianati Tuhanku, Allahku. Itu Yusuf ketika dia digoda, dia rela menghadapi resiko apa, menolak kesenangan dan janji-janji yang mungkin diberikan oleh istri Potifar. Sehingga dia menjadi orang yang paling berkuasa sebenarnya nanti di dalam rumah itu. Dia bersedia melepaskan itu semua karena demi dia berkata, dia ingin setia pada Tuhan. Jadi dia tunjukkan dengan perkataan dan perbuatannya kesetiaannya pada Tuhan. Enggak berhenti di sana, saudara. Di dalam penjara, lalu ada 2 orang pegawai istana. Satu juru minum, satu lagi juru makanan, juru roti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka itu bermimpi, saudara. Lalu
terjadilah percakapan dengan Yusuf. Yusuf berkata, saya bisa mengartikan mimpi. Nah, tapi dia mengatakan apa? Allahku itu dapat mengartikan, menyingkapkan arti dari sebuah mimpi. Saudara-saudara, dia tidak mengatakan aku yang bisa, tapi dia dengan setia pada Tuhan dia mengatakan Allahku itu bisa mengartikan mimpi. Sehingga saya bisa lakukan itu. Saudara-saudara, bukan berhenti di sana. Ceritanya ketika dia sudah mengartikan mimpi itu, dia pun dilupakan oleh juru minum itu. Sampai ketika Firaun bermimpi pada saat itulah, dia baru diingat kembali dan dilepaskan untuk apa? Berjumpa dengan Firaun dan mengartikan mimpi dari Firaun itu. Nah, apa yang dia katakan saudara-saudara? Kembali dia mengatakan, Allahku itu yang bisa mengartikan mimpi, bukan aku. Jadi saudara-saudara, inilah keberanian daripada Yusuf untuk menyaksikan Tuhan ya melalui apa? Persoalan-persoalan yang terjadi di sana. Dia melihat Tuhan menyertai dia. Oleh sebab itu dia setia, dia menunggu waktu Tuhan. Di dalam menunggu dan menantikan cara Tuhan tanpa dia tahu, tanpa dapat mengendalikan apa-apa. Waktu demi waktu terus berlalu tanpa tahu apa akan yang terjadi. Tapi setiap responsnya ketika punya kesempatan adalah dia dengan setia menceritakan Tuhannya. Maka tidak heran saudara-saudara orang menghargai Tuhannya. Saudara kita melihat seperti demikianlah Yusuf dapat memperkenalkan Tuhannya kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Hari ini saudara-saudara saya mengajak kita bersama-sama belajar dari Yusuf. Mungkin pandemi corona ini menyebabkan banyak perubahan dalam hidup kita. Kita terpuruk, kita susah. Mungkin kita hidup di tengah-tengah keluarga yang kita merasa justru dihalangi oleh anggota keluarga yang lain. Permusuhan yang begitu luar biasa dengan rekan kerja dan sebagainya. Kita tidak berdaya, kita merasa dikhianati oleh orang banyak. Hari ini saya mengajak kita bersama-sama jangan habiskan energi kita dengan kemarahan saja. Harus berhenti marah saudara. Tapi mari kita fokuskan energi kita kepada sesuatu yang memang bermanfaat untuk membangun kita. Yang harus kita perhatikan adalah lingkaran pengaruh kita dan apa yang bisa kita lakukan untuk membangunnya kembali seperti Yusuf. Maka dia melakukan segala sesuatu yang muncul yang harus dia kerjakan di depan dengan sebaik-baiknya sesempurna mungkin. Karena dia tahu Allah menyertai dia. Yang kedua, dia selalu ingin menunjukkan pada orang lain. Ketika dia bisa, hatinya dengan jelas menyatakan, Tuhan yang menolong. Tuhanku yang berkuasa, yang membuat saya seperti ini pada saat ini. Yang mampu menafsirkan mimpi. Karena Tuhanku bisa mengartikannya, yang memberitahukan kepada aku alatnya. Dia memberitakan kepada orang lain, aku alatnya. Yang dipakai oleh Tuhan mengartikan mimpi Anda. Hari ini juga saudara-saudara, marilah kita selalu punya hati ingin menjadi alat Tuhan untuk menceritakan kemuliaan Tuhan. Saudara, di sanalah Yusuf bangkit dari keterpurukannya. Dan ketika dia bangkit, orang lihat Allah di dalamnya. Sama seperti Yohanes pasal 5, Matius pasal 5 ayat 16. Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada hari ini untuk belajar firman Tuhan. Kami mohon pada Engkau,
Di tengah-tengah keterpurukan yang mungkin yang sedang kami alami pada saat ini. Apapun itu juga ya Tuhan, ajar kami mempunyai sikap seperti Yusuf menghadapi keterpurukan yang dia alami. Tolong kami ya Tuhan, supaya tidak berfokus pada diri kami sendiri sebagai orang yang sangat kasihan, menjadi korban dari segala sesuatu, berfokus pada menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam. Tolong kami untuk mengendalikan rasa marah kami kepada orang lain, pada lingkungan. Tetapi tolong kami berfokus kepada apa yang sekarang kami dapat lakukan, yang dengan sungguh-sungguh kami ingin mengerjakannya. Karena kami tahu Tuhan yang menyertai kami tidak pernah akan meninggalkan kami di dalam keadaan kami. Tolong kami ya Tuhan, kami boleh beralih untuk melihat hal yang baik, yang positif di dalam kehidupan kami. Kami bukan korban, tapi kami bisa mengendalikan itu semua. Nah, sambil kami menantikan waktu Tuhan di mana pada saatnya akan menjadi indah ya Tuhan. Karena itulah iman kami ya Tuhan. Maka ya Tuhan, apapun yang terjadi, buatlah kami adalah orang yang sungguh-sungguh menjadi pengurus Tuhan, yang bertanggung jawab dengan sepenuhnya, yang menjalankan tugas dan pelayanan kami dengan semaksimal mungkin, sesempurna mungkin. Yang tidak menyalahkan keadaan dan mencari alasan untuk tidak berbuat apa-apa. Tapi buatlah kami terus maju di dalamnya. Karena kami percaya sampai pada waktunya Engkau akan bangkitkan kami kembali. Tolonglah kami ya Tuhan, berikan dalam hati kami selalu ingin menyaksikan Engkau dan kemuliaan-Mu. Menceritakan bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik, yang berkuasa, yang memampukan kami untuk bisa berjalan melewati lembah kegelaman ini ya Tuhan. Biarlah kami punya kebanggaan mengatakan di dalam semua kebisaanku karena Engkau yang berkuasa. Tolong kami ya Tuhan punya sikap Yusuf seperti ini. Biarlah kami dapat melihat di sana Engkau sertai kami. Kami dapat menaklukkan semua masalah kami. Dan kami boleh bangkit kembali. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Tidak habis-habisnya kami mau berdoa untuk kota kami. Yang akhir-akhir ini kami mendengar bahwa penderita COVID di Provinsi Riau bertambah banyak ya Tuhan. Tolonglah supaya berikan kesadaran kepada masyarakat. Supaya tahu bagaimana menghidupkan protokol new normal dengan baik dan dengan disiplin ya Tuhan. Sehingga dapat dicegah penyebaran yang lebih luas lagi ya Tuhan. Lebih banyak lagi. Kami terus berdoa, Engkau menolong supaya pemerintah dapat menegakkan disiplin dengan baik, bekerja sama dengan rakyat, bersama-sama berjuang untuk ini. Kami berdoa ya Tuhan di seluruh dunia makin bertambahnya Corona ini, penyebaran COVID ini ya Tuhan, supaya Tuhan menolong. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang dalam keadaan lemah tubuh, yang sakit demam, yang khawatir apakah menderita COVID atau tidak. Mohon Tuhan sembuhkan mereka. Mohon Tuhan menolong mereka. Kami mau berdoa untuk jemaat yang sedang berduka cita karena kehilangan keluarganya, kuatkan dan hiburkan mereka. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, jagalah jemaat-Mu, jagalah iman mereka, supaya di tengah-tengah apapun kondisinya, mereka boleh setia pada Engkau dan tetap mengikuti Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjumpaan kita pada malam hari ini sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua